Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Pasangan pendeta yang tidak memiliki anak menemukan bayi di depan pintu gereja. Setelah kebenaran terungkap, membuat para jemaat gereja marah. Dikutip dari erabaru.net, Charles Harris adalah seorang pendeta teladan. Dia memimpin jemaatnya dengan kasih dan integritas. Dia memiliki istri yang suportif dan dicintai setiap anggota gereja. Tetapi Charles dan istrinya tidak memiliki anak dan mereka tidak pernah membicarakannya. Hingga suatu hari kebenaran terungkap. Charles dan Fiona Harris adalah pemimpin gereja yang ideal. Mereka melayani komunitas mereka dengan cinta dan dedikasi. Mereka baik kepada semua penduduk di komunitas dan bukan hanya anggota gereja mereka. Karena mereka tidak memiliki anak, orang sering memberitahu mereka bahwa mereka akan menjadi orang tua yang hebat. Tetapi tidak satu pun dari umat mereka yang merasa cukup berani untuk bertanya mengapa mereka tidak memiliki anak. Mereka akan membisikkan kemungkinan alasan di antara mereka sendiri. Mungkin dia tidak memiliki anak secara biologis, salah satu anggota berpendapat. Atau mungkin mereka begitu fokus memimpin gereja sehingga mereka tidak punya waktu untuk punya anak, kata yang lain. Terlepas dari spekulasi mereka, para anggota gereja mempercayai pemimpin mereka dengan rahasia terdalam mereka. Charles dan Fiona telah memimpin gereja selama 4 tahun. Mereka pindah ke kota 4 tahun sebelumnya dan segera memulai sebuah gereja. Mereka memperlakukan semua anggota seperti keluarga dan bahkan akan mengasuh beberapa anak mereka jika mereka memiliki keadaan darurat. Suatu minggu malam, gereja menyelenggarakan malam film dan permainan bersama untuk anak-anak di panti asuhan. Beberapa anggota gereja merelakan waktu mereka untuk membuat makanan ringan untuk anak-anak. Mereka membawa permainan papan mereka dari rumah dan menikmati malam yang indah bersama anak-anak. Saat Charles mengunci gereja dan mengucapkan selamat tinggal kepada anak-anak, dia melihat keranjang anyaman di bawah tangga dekat ambang pintu gereja. Dia bergerak ke arah itu dan melihat seorang bayi terbaring di keranjang. Bayi itu sedang tidur dan tampak damai, tetapi dia menyadari bahwa itu mirip dengannya. Charles kaget dan segera menelpon istrinya. "Fiona, aku ingin kamu datang ke gereja sekarang juga," katanya. "Apa yang sedang terjadi? Kamu terdengar panik," jawab Fiona. "Ini penting, tolong datang dengan cepat," katanya dan menutup telepon. Charles dengan cepat mengambil keranjang dan berjalan kembali ke gereja. Dia meletakkan keranjang di salah satu bangku dan perlahan-lahan mengulurkan tangan untuk mengambil bayi itu. Saat dia menggendong bayinya, dia melihat seseorang meninggalkan catatan di bawah selimut bayinya. Ketika dia mengambil surat itu, dia melihat surat itu ditujukan kepadanya dan istrinya. Surat itu dari pacar putrinya yang bunyinya, "Tuan dan Nyonya Harris, ini adalah cucu Anda, Summer. Dia berumur 5 hari dan putri Anda dengan sedih meninggal saat melahirkan." Charles mulai menangis. Ketika dia mendapatkan kembali ketenangannya, dia terus membaca catatan itu. "Saya ayah dari anak itu, tapi saya tidak bisa merawatnya tanpa putri Anda, Sarah, dalam hidup saya. Cucu perempuan Anda layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik daripada yang bisa saya berikan padanya. Mohon maafkan saya." Ketika Fiona tiba, dia melihat Charles menggendong bayi itu. Dia memperhatikan kesedihan di matanya dan mengambil catatan itu dari tangannya. Dia menangis saat membaca surat itu. Dia meraih bayi yang digendong Charles dan memperhatikan bahwa bayi itu tampak seperti suaminya. "Kita perlu memberitahu gereja yang sebenarnya," kata Fiona.
Ya, kami melakukannya. Kita telah berpura-pura menjadi sempurna selama 4 tahun sejak kita pindah ke sini. Dan sekarang kita tidak bisa lagi menyembunyikan dosa-dosa kita, katanya. Charles dan istrinya mengadakan pertemuan darurat gereja untuk hari berikutnya. Semua umat paroki menghabiskan waktu menjelang pertemuan untuk berspekulasi tentang hal itu. Apakah kamu pikir mereka akan bercerai? Salah satu umat bertanya. Itu tidak akan pernah terjadi. Mereka terlihat sangat saling mencintai, jawab yang lain. Malam berikutnya Charles berdiri di mimbar dengan kepala menunduk. Dia merasa malu dengan pengakuan yang akan dia sampaikan kepada jemaat. Istrinya berdiri di sampingnya, menggendong bayinya. Dia siap untuk mendukung suaminya melalui pertemuan yang menantang. Saya tahu Anda semua mungkin bertanya-tanya mengapa kami memanggil Anda ke sini hari ini. Dia memulai. 5 tahun lalu saya dan istri saya membuat keputusan yang akan kami sesali seumur hidup. Putri kami yang berusia 16 tahun, Sarah, pindah dari rumah kami setelah kami melarangnya menjadi model. Kami mengatakan kepadanya bahwa tidak dapat diterima baginya untuk menjadi model dalam keluarga religius kami. Jemaat tercengang. Mereka belum pernah mendengar pasangan itu menyebut seorang anak, apalagi putri remaja. Seorang anggota berdiri dan bertanya, "Mengapa Anda merahasiakan hal ini dari kami? Padahal kami mengira kami semua adalah keluarga." Kami malu dengan tindakan kami. Kami tahu bahwa kami munafik menyimpan rahasia besar ini. Tetapi kami takut dihakimi, jelas Fiona. Charles melanjutkan ceritanya. Beberapa hari setelah Sarah pergi, kami mencarinya di seluruh kota tetapi tidak dapat menemukannya. Kami menelpon teman-temannya dan dia memberitahu kami bahwa dia telah pindah ke kota ini. Begitulah cara kami pindah dan menetap di sini untuk mencoba menemukannya, tetapi kami tidak pernah melakukannya. Ketika kami tidak dapat menemukannya, kami memutuskan untuk fokus melayani masyarakat, dan itulah cara kami memulai gereja ini. Jemaat gereja marah. Mereka merasa dikhianati oleh rahasia besar ini dan mempertanyakan kelayakan pasangan itu untuk memimpin mereka. Charles dan Fiona menjelaskan bahwa mereka bersedia untuk mundur dari kepemimpinan dan mengizinkan seseorang yang lebih layak untuk mengambil alih. Jemaat akhirnya memaafkan mereka, tetapi pasangan itu tidak pernah kembali memimpin gereja. Fiona dan Charles menguburkan putri mereka 2 hari kemudian. Mereka membesarkan Summer dengan cinta dan perhatian dan menghabiskan hidup mereka bekerja dengan anak-anak yatim piatu. Mereka menerima keputusan jemaat untuk mencari kepemimpinan baru dan masih menunjukkan kebaikan kepada mantan jemaat mereka setiap kali mereka melihat mereka. Apa yang kita bisa pelajari dari cerita ini? Rahasia selalu punya cara untuk keluar. Jika Charles dan Fiona jujur dengan umat mereka sejak awal, mereka tidak akan merasa dikhianati oleh rahasia ini. Kita dapat menemukan cara untuk berbuat baik setelah melakukan kesalahan. Fiona dan Charles menemukan cara untuk membantu komunitas bahkan setelah meninggalkan gereja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.